Indonesia masih bernafas. Masih bernafas. Baik, Prof. Mahfud. Ini publik banyak yang bertanya-tanya, terutama melihat pemberantasan korupsi. Ya. Dan kita kemudian mendengarkan, karena kita percaya Pak Prabowo akan melakukan komitmennya, ya. Akan komit terhadap pemberantasan korupsi yang katanya akan mengejar sampai ke ujung Antartika pun akan dikejar. Begitu. Saya mau baca Twitternya Pak Mahfud ya. Saya bacakan ya. Setuju Pak Presiden, jangan mundur menghadapi koruptor. Wah, saya suka ini. Sikat, tinggal implementasinya. Iya. Ya, kenapa tinggal implementasinya? Itu yang belum kita lihat. Kita menunggu, rakyat menunggu. Iya, karena semua. Kalau cuma ancaman-ancaman gitu, semua presiden sebelumnya sama. Ya kan, misalnya kita mundur sekali ke Pak Jokowi. Pidatonya, awas kalau korupsi, saya gigit saya sendiri. Saya tahu kalian semua, kan gitu. Tapi korupsi makin banyak. Ya. Pak SBY yang sebelumnya lagi kan, dia mempunyai 5 agenda reformasi, 15 agenda reformasi. Nomor 12, perang melawan korupsi, dan saya akan pimpin sendiri. Perang terhadap korupsi itu sama semua presiden, tapi di tingkat implementasi sulit. Oleh sebab itu kali ini saya gembira Pak Prabowo mengatakan akan membuat penjara khusus untuk koruptor, karena dulu 15 tahun lalu itu secara bergurau saya sudah mewacanakan 15 tahun yang lalu, pada saat Pak Mahfud menjadi Ketua MK. Begitu marak korupsi, saya bilang kalau saya jadi presiden, ya bergurau aja karena enggak mungkin jadi presiden kan waktu itu. Kalau saya jadi presiden, saya akan membuat kebun koruptor. Kebun koruptor, bukan kebun binatang, kebun koruptor. Di mana korupsi itu diletakkan di satu tempat rekreasi, lalu di sel di sana semua. Tiap hari Minggu anak sekolah melemparin pisang, melemparin kacang, roti gitu, kayak di kebun binatang gitu. Itu Pak Mahfud yang mengatakan. Saya gitu dulu, waktu saya ketua MK. Dan rame lah jadi. Supposed to be a president kalau bisa jadi presiden. Nah sekarang Pak Prabowo jadi presiden mengatakan begitu, menurut saya ya bagus. Tapi memang Pak, ini masalah korupsi ini kan implementasinya kan yang paling penting. Ancaman-ancaman gitu kan. Hukum sudah ada gitu kan, masyarakat juga udah kencang. Nah kalau presiden kencang lalu tidak diimplementasikan, di mana banyak kasus-kasus yang sudah di depan mata itu, maaf sekarang kan ditutup-tutup gitu ya. Ada kasus Fufu Fafa ditutup dengan Budol, ditutup lagi dengan kasus Tom Lembong, ditutup dengan kasus Roni Tanor, ditutup lagi pagar laut. Lalu sekarang ada Pertamina. Jangan-jangan ini saling tutup. Sekarang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil lagi. Belum lagi kasusnya Hasto. Iya. Tutup begitu. Nanti endingnya gimana? Endingnya akan happy ending atau gimana? Nah itulah yang saya katakan. Kita masih menunggu. Ini bisa selesai enggak semuanya ini Pak? Kok semuanya belok di tengah jalan? Diungkap belok di tengah jalan. Diungkap belok di tengah jalan. Jadi di depan awal kita lihat para penegak hukum pun sudah bermain calling tinggi ya dengan komunikasi. Komunikasi calling tinggi, seakan-akan kerugiannya besar sekali, mengerikan. Rakyat sudah bikin sendiri meme-nya, sudah berharap banyak, tiba-tiba hasil loyo di tengah. Anti klimaks. Semuanya tertutup. Nah ini kadang-kala membuat masyarakat itu frustasi. Apa benar-benar enggak sih ketika Pak Prabowo yang terakhir itu kan saya share di berbagai tempat. Ini cuma omong aja seperti yang sudah-sudah kan gitu tanggapan orang. Tanggapannya banyak begitu ya. Banyak sekali, makanya saya itu. Anda nge-tweet lagi memberikan penjelasan agar Pak Prabowo terus maju gitu. Karena sampai ke implementasi. Iya, karena juga kita tidak boleh bersikap nihilis juga ya. Seakan-akan yang dilakukan Pak Prabowo tuh salah semua, enggak juga. Tapi yang soal tutup-menutup korupsi ini nampaknya memang masyarakat benar. Ini sungguh-sungguh nanti memberantas korupsi. Nah misalnya begini, saya tidak tahu apa saya benar atau ini sekedar harapan saya ya. Gini, selama pemerintahan Pak Prabowo sudah 4 bulan lebih ini, nampaknya memang ancaman-ancamannya untuk memberantas korupsi itu memang betul-betul ditakuti.
oleh para menterinya. Nah buktinya dalam 4 bulan terakhir menterinya tidak berkutik, tidak berbuat apa-apa. Tidak ada manuver-manuver yang kira-kira mau buat pengeluaran anggaran yang kira-kira mencurigakan. Sehingga untuk mengekang kabinetnya agar tidak korupsi mungkin dia cukup efektif. Sehingga kita tidak boleh dong bersikap nihilis gitu, anggap segala Artinya sesuatu. Pak Mahfud punya harapan besar. Punya harapan. Sehingga saya lalu sampai kapan Pak harapan yang Bapak pelihara? Itu dia harapannya sampai kapan? Menurut saya ini Pak Prabowo ini sekarang dalam tahap meletakkan semua kekuatan politik yang kira-kira akan mengganggu dia itu diletakkan di bawah kekuasaannya semua. Ketua partai semua dijahit. Lawan-lawan politiknya yang dulu paling keras sekalipun dan jadi menteri, jadi wamen, jadi kepala badan apa itu yang dulu paling galak, yang dulu mengata-ngatain dia. Yang ngata-ngatain dia, hancur republik ini kalau republik dipimpin oleh Prabowo kan gitu kan, semua ini ada semua. Prabowo itu pembohong nomor 1 itu semua jadi menteri, jadi apa. Sehingga termasuk 2 presiden dimasukkan ke bawah kendali dia, yaitu di Danantara kan. Dua mantan presiden. Saya berpikir positif. Ini bagus Pak Prabowo ini ingin memasukkan dulu ke dalam karung yang dia ikat sendiri orang-orang yang kira-kira ngelawan dia. Sesudah ini mungkin dia akan melakukan gerakan pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh tanpa diganggu oleh orang yang celomitan ini mungkin ya. Mungkin. Dulu Teten Mas Duki ketika menjadi ketua ICW, dulu ketika tentang pemberantasan korupsi, dia ribut dengan salah satu koruptor, dan dia menulis satu tulisan bagus sekali di Kompas, dan ada satu pepatah yang bagus sekali dia ucapkan, kalau tidak salah ditaruh di atas tuh quotes-nya. Anjing yang tengah makan tulang tidak akan bisa menggonggong. Jadi dia dikasih tulang-tulang. Dikasih tulang semua ya. Dikasih tulang. Sehingga mereka tidak bisa menggonggong. Kira-kira begitu. Maka kita lihat sekarang kan tidak berkutik nih mereka-mereka yang dulu galak, yang mungkin bermanuver untuk main uang dan sebagainya. Orang pada takut. Saya melihat menteri-menteri sekarang nih ngomong takut. Tidak ada menteri sekarang yang berbicara tentang tugas. Di bidang ini begini kemajuannya program enggak ada sekarang, enggak ada yang berani. Kelihatannya semuanya sedang sidak minyak goreng kelihatannya. Semuanya. Makanya. Nah, semuanya bawa literan, gugur bawa literan. Iya. Nah, itu Pak. Sehingga kita berharap lah mudah-mudahan, tapi pertanyaannya tadi sampai kapan itu menjadi masalah kan? Kapan ini Pak Prabowo melakukan itu? Ya kita aja lah, kalau mumpung bulan Ramadan kita husnudzon, berprasangka baik aja. Berprasangka baik. Pak Prabowo masih menyimpan sesuatu untuk tidak dikatakan itu omong-omong gitu. Tentu kan ada konsep waktu di situ. Ada yang mengatakan 100 hari kita tunggu, 100 hari. Ternyata mengundurkan diri satu gitu ya. Mengundurkan diri ya, bukan dimundurkan tapi katanya mundurkan diri, tapi beredar cerita lain di sisi yang lain ya. Tapi kemudian ada yang mengatakan lagi 6 bulan. Dia pernah mengatakan 6 bulan. Dia pernah mengatakan 6 bulan di suatu suatu acara terbuka sering disiarkan. Ini katanya orang-orang nih ngeritik saya ndak berbuat apa-apa, korupsi dibiarkan katanya. Tunggu dong 6 bulan. Ini kan baru 2 bulan. Nah, dia bilang gitu kan. Ya kalau 6 bulan besok ya, bulan depan. Setelah Lebaran. bulan 4 itu. Ya kita ingin lihat lah. Tapi kritik orang kan begini ya. Ini sekarang banyak korupsi yang diungkap yang dan itu bukan korupsi yang terjadi di era Pak Prabowo kan, yang lalu semua ini, sehingga itu dianggap sebagai bagus juga Pak Prabowo. Ini banyak kasus 2018 sampai 2023 ya. Kalau yang dulu tidak bisa dibuka, sekarang dibuka. Pagar laut itu dibuka oleh Pak Prabowo. Pertamina dan lain-lain lah Pak Prabowo yang buka, Judol dan sebagainya. Tapi ini semua masih berhenti di tengah lah ini. Sudah jalan, kok melibatkan si A, si B lah, belok lagi nih. Belok lagi. Lalu yang jadi korban siapa? Mereka yang apes saja. Apes saya larinya ndak cepat kan. Kalau dalam teori perubahan itu the weakness target. Jadi target-target yang lembek, yang lemah begitu, itu yang diambil begitu. Itu yang kita khawatirkan. Begitu menyentuh ke atas, menyentuh yang orang kuat, rasanya licin mereka di atas. Iya betul. Lalu ada yang bilang begini lagi Pak. Ini
Pak Prabowo melakukan ini kan bukan karena pemberantasan korupsi, tapi karena ingin mengganti pemain. Oh, dulu ada mafia ini. Yes. Ini karena ini sudah ada pemerintahan baru, mafianya ganti dong. Artinya pelaku usahanya ya, gitu. Atau pemain-pemain yang bisa mendapat keuntungan itu. Ada yang mengatakan begitu. Dia ada pendapat begitu. Ya, karena memang gejalanya ke sana. Tetapi kalau saya ya pribadi, nggak peduli. Apakah itu karena mau ganti pemain atau karena sungguhan, pokoknya dibongkar aja. Kalau korupsi itu dibongkar, sikat. Mau ganti pemain, ganti aja dengan pemain. Kan memang apa keniscayaan ya penggantian itu. Ganti aja, tetapi kalau nakal lagi, gebuk lagi kan gitu. Iya. Nggak apa-apa ganti pemain. Itu ambil juga teman sendiri juga nggak apa-apa. Kan dia yang menang pemilu kan. Orang menang pemilu itu silakan. Saya percaya ke itu. Tapi kalau melanggar hukum digebuk juga. Kenapa menjadi permisif begitu Pak Mahfud? Kenapa? Kok dibolehkan? Karena dia yang menang, masa boleh saja begitu? Enggak, maksud saya begini. Ya. Di dalam politik itu kan perebutan untuk memperoleh kekuasaan untuk mengatur. Ya kan? Ya. Nah, teorinya dalam pemilu itu siapa yang menang pemilu ya dia dong yang menentukan. Nah, kalau dia memang sesudah menang lalu dia punya kebijakan-kebijakan sendiri, termasuk ini teman saya nih bagus gitu kan nggak apa-apa. Dia yang menang gitu ya. Tetapi ada koridornya. Satu, meritokrasi juga tetap harus dijaga. Kemudian kalau melanggar hukum juga harus disikat, kan harus itu. Nah, ini yang belum diperlihatkan oleh Pak Prabowo.